Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Beren dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul sayang sekali boleh cantik mualaf karena kepolosannya. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum brothers and sisters. Today I'm answering to that question. So as a Christian, I used to believe that Jesus, peace be upon him, is God. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali seorang mualaf ya guys. Kali ini mualafnya itu unik banget karena mualafnya juga dari luar negeri. Setelah beberapa waktu yang lalu saya bahas juga yang dari luar negeri. Ini orang bule juga, yang mana dia ngaku mualaf guys. Dan ketika mualaf, alasan klasik lagi yang dia sampaikan tentang Kristen, dan kita akan coba untuk luruskan. Mari kita dengar lagi video. Jadi gini ya, kalau kita ngomong tentang alasan klasik, berarti itu adalah penjawab yang sama dan berulang, ya kan? Dan kita tahu alasan klasik itu adalah agama Kristen itu tidak logis, banyak kontradiksi. Nah itu fakta bahwa orang tuh mualaf karena itu. Nah itu tandanya, paling udah banyak penjelasan dari sudah kita omongan kan? Ini memang walaupun mereka sudah jelaskan itu tidak masuk akal guys. Ini gimana? Sehingga tidak bisa lagi membendung gelombang mualaf ini gitu kan. Jadi apa namanya ya? Ya karena asal klasik itu akan terus ada. Karena memang seperti itu gitu loh. Susah dijelaskan. Suatu yang nggak logis itu tidak akan bisa dijelaskan. Sehingga orang ini akan selalu pakai alasan klasik itu. Kenapa? Karena semakin dijelaskan, orang itu kan makin bingung. Karena memang tidak logis gitu kan. Apa kayak contoh kayak Trinitas itu gimana pun dijelaskan ya. Orang-orang makin lihat, aduh ini nggak dijelaskan dia udah nggak masuk akal, apalagi dijelaskan lebih nggak masuk akal lagi gitu. Assalamualaikum brothers and sisters. Today I'm answering to that question. So as a Christian, I used to believe that Jesus, peace be upon him, is God, and I used to pray to him whenever I was having problems in my life or I was feeling sad. Then I started reading the Holy Quran and I did educate myself more about Islam, and I find out that there is only one God, and that's Allah subhanahu wa ta'ala, and Jesus, peace be upon him, is his messenger. That is written in the Bible and in the Holy Quran, and as a Muslims now, we do believe in Jesus, but he was just a messenger of Allah. So brothers and sisters, please educate yourself more and you will see the truth, inshallah. Nah, dalam video tersebut dia mengatakan bahwa dia pindah agama dari Kristen ke Islam karena dia mengetahui bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus hanyalah utusan seperti yang dia sampaikan. Dan memang alasan ini alasan klasik banget ya guys ya. Karena banyak banget orang yang mengaku mualaf gara-gara mendapati bahwa Yesus itu hanyalah Iya, dan itu mereka dapat Islam, mereka mengkaji Alkitab mereka sendiri, ya kan? Jadi ya orang-orang yang tidak mengkaji Alkitab, cuma dengan kata pendeta Kelus nih, ya dia mereka tidak akan tahu. Makanya kajilah kita pada sendiri, Anda akan temukan bahwa Yesus cuma utusan guys, bukan Tuhan. Orang manusia dan dia hanyalah seorang utusan. Saya sudah menjawabnya berkali-kali tentang ini, tapi jawabannya nggak nyambung. Ayatnya ngomong apa, Anda kasih tafsirnya apa gitu kan. Jadi guys ya, makanya orangnya nggak dapat menerima itu karena nggak masuk akal. Kalau kita menjelaskan sesuatu itu yang masuk akal gitu, ayatnya jelaskan begini begitu, Anda coba jelaskan dengan arti lain, ya makin orang nih lihatnya ini apa coba ya kan, kok teksnya begini, Anda ngomong hal yang sebaliknya. Jadi mereka lihat nih makin error gini guys. Makanya mereka tuh makin yakin. Jadi semakin orang yang dijelaskan ya, orang-orang itu kan semakin yakin mualafnya gitu kan. Dalam ayat yang berbeda. Kali ini saya juga akan membahas dari ayat yang berbeda guys. Tapi sebelumnya seperti biasa dia mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah SWT. Dan ini saya selalu katakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-17 sendiri, di situ dikatakan utusan, tapi bukan utusan Allah SWT. Begini ya, saya terangkan ya. Kalau Luis mengkaji yang benar ya, dia akan tahu bahwa Allah SWT itu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan Allah Bapa, sama dengan Allah Yahweh dalam Yahudi. Sama kayak Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Abraham sama dengan Ibrahim.
Cuman kisahnya berbeda karena dari versi masing-masing. Paham ya? Contoh, misalnya ada presiden ya, seorang presiden ya, yang misalnya versi kita ya, contoh Indonesia nih, versi saya presiden ini adalah tidak adil. Presiden kita sekarang ini ya, misalnya kita punya presiden nih, presiden kita tidak adil, tidak amanah, ya kan, suka ingkar janji. Tapi versi Luis mungkin presidennya adalah tepati janji, amanah, dan juga adil. Nah, kita ngomongin orang yang sama gitu. Nah, mungkin Luis memanggilnya sebagai Jokowi misalnya. Nah, saya manggilnya sebagai Joko Widodo. Orang yang paham akan lihat, beda nih, Jokowi dan Joko Widodo beda. Yang satu tuh, menurut Luis tuh, yang namanya Luis kan, Luis bilang Jokowi itu adalah presiden yang adil, amanah, dan adil, amanah, dan jujur, dan tidak ingkar janji. Nah, kita mengatakan bahwa Joko Widodo adalah presiden yang tidak adil, tidak amanah, dan suka ingkar janji. Nah, orang yang tidak paham ya, yang tidak mengkaji, akan mengatakan ini dua orang yang berbeda, bukan, ini nggak sama. Nah, tapi kalau itu lah Luis, kalau kita mengkaji kita tahu, oh ternyata orang yang sama nih. Cuman, berarti Joko Widodo adalah nama lengkapnya, Jokowi singkatannya. Oh ternyata kenapa nih Luis mengatakan ini orangnya adil, amanah? Karena dia adalah fansnya. Fans itu buta, apapun yang baik aja di mata dia. Kenapa si Bobby atau orang-orang ini mengatakan bahwa Jokowi ini misalnya tidak adil, tidak amanah? Karena faktanya memang seperti itu. Mereka melihat fakta. Jadi mereka tidak buta terhadap suka atau fans itu kan. Jadi orang yang kaji kan tahu ini orang yang sama gitu kan. Sama kayak orang yang kaji kan tahu bahwa Yahweh ya, atau Allah Bapa ya, dan Allah SWT itu adalah oknum yang sama ya, sama itu, nggak ada bedanya, cuman berbeda yang dipersepsikan berbeda tentang itu, tentang yang itu loh guys, tentang Allah atau Yahweh yang itu. Jadi umat Islam mempersepsikan Allah itu sebagai seperti yang kita sampaikan bahwa Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Nah, itu yang Islam yakini, bahwa Allah itu karena dia bukanlah manusia, berarti dia tidak bisa keluar dari manusia, dalam artian bukan mampu, tapi ngapain gitu. Sama kayak misalnya gini, Bruce Wayne bukanlah Superman, ya kan? Bruce Wayne bukanlah Superman. Nah, artinya adalah Bruce Wayne adalah Batman. Nah, sama kalau Allah bukan manusia, berarti dia ya bukan manusia. Berarti dia adalah Tuhan, guys. Nah, jadi kita meyakini Allah itu seperti itu, Allah atau Allah seperti itu. Tapi oknum yang sama, dia yakini berbeda. Kalau dia itu adalah bisa berubah di manusia, ya. Kita ngomong bisa nih ya, guys, bukan mampu, ya, bukan mampu nggak mampu. Tapi bisanya adalah dia masih mungkin melakukan itu. Karena gini loh, kalau anda tidak ngerti arti kata bisa ya, nanti Anda akan ceroboh. Misalnya gini, Anda katakan Tuhan bisa jadi apa saja. Nah, kalau Anda sadar dengan kata-kata ini ya, coba, kalau jadi apa saja berarti kan tidak terbatas. Saya tanya, gimana kalau Tuhan bisa berubah jadi kotoran? Bisa nggak? Kalau pakai logika bisa, kalau kita tidak. Masalahnya bukan nggak mampu ya, mampu, tapi untuk apa? Tuhan berubah jadi kotoran. Nah, itu poinnya. Sama kayak manusia. Manusia itu adalah buang kotoran. Ya, nggak mungkin Yesus nggak buang kotoran, nggak mungkin, nggak buang hajat, nggak mungkin. Masa Tuhan seperti itu gitu loh? Ngapain coba? Justru ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan bisa jadi kotoran, jadi manusia, itu artinya Tuhan nggak mampu. Kenapa? Kan dia kan kalau mampu dia nggak perlu jadi itu. Tuhan yang mampu, dia nggak perlu payah jadi manusia dulu. Apalagi manusia yang buang kotoran, itu nggak masuk akal, guys. Yesus di situ membuktikan kalau dia tuh nggak mampu. Ya, kalau pasiennya itu mampu. Oh, mampu jadi manusia, bahkan kalau lebih jauh lagi jadi kotorannya gitu kan. Karena kan semua bisa. Nah, jadi kalau semua bisa, Anda juga jangan batasi dong, hanya sebatas manusia saja. Anda semua bisa kan, masuk kotoran juga bisa. Apapun itu ya, bahkan jadi debu bisa gitu kan. Nah, tapi itu malah membuat Allah itu sedikit kehilangan kemampuannya. Karena dia seharusnya tidak perlu begitu, harus begitu. Begitu loh guys logikanya ya. Sama kayak saya. Kalau saya mampu memaafkan ayam saya nih ya, ngapain saya berbuat di ayam gitu loh logikanya. Kalau saya mampu memaafkan kucing saya nih, misal kucing saya ini bandel nih, dia ngambil makanan saya, dia makan makanan saya. Kalau saya mampu memaafkan dia, ya saya maafkan. Ya udahlah kucing,
Dan kalian ulangi lagi ya. Nih, oke lah. Nih itu untuk kamu, rezeki kamu tuh. Kamu makan saya tuh rezeki kamu. Saya akan beli lagi, terus saya akan masak lagi. Tapi yang ulangi lagi lah. Kita makan kamu. Nah, mampu kita. Lalu ngapa kita berbuat jadi kucing? Udah kalau kucing, aduh aku maafkan kamu, tapi aku harus jadi kucing dulu ya. Di kucing kita kayak, jadi kucing. Terus kita, aduh nggak cukup nih, aku harus mati juga demi kamu nih. Ini untuk untuk mengampuni kucing tadi, maafkan kucing itu ya saya berbuat jadi kucing, tapi saya harus mati untuk menanggung kesalahan kucing itu. Nah, di sini coba Anda pikir ya. Berarti saya nggak mampu dong tipenya. Ngapain saya harus begitu coba? Sementara saya tinggal maafkan saja gitu kan. Sama kayak Tuhan juga begitu. Ngapain Tuhan berbuat manusia lalu dia harus mati untuk dosa kita? Ngapain? Itu berarti dia nggak mampu. Jadi kalau Anda mau pelajari kata bisa nih ya, Anda harus paham. Bisa itu bahwa bukan bisa itu adalah bisa berubah jadi apapun. Enggak, karena apapun itu ada juga yang absurd, yaitu kotoran atau manusia gitu kan. Nah, Tuhan jadi manusia, jadi kotor, apalagi jadi kotorannya. Karena kan bisa jadi apapun itu kan tidak terbatas gitu kan. Makanya harus bijak. Kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu bukan, meskipun dia tidak bisa jadi apapun, ya, tapi nggak bisa di sini masukkan adalah bukan karena untuk kehormatan dia juga. Ya, coba kalau Tuhan jadi kotoran, apa Anda masih menghormati Tuhan? Kan tidak. Ya, gitu lah. Jadi apa namanya? Kita ketika kita mempersepsikan sesuatu itu adalah agung, ya kan, suci, ya kan. Kalau misalnya gini, Anda persepsikan sama wanita itu adalah suci, ya kan, mulia, ya Anda akan mempersepsikan wanita itu harusnya kayak Bunda Maria. Tapi ketika wanita itu yang Anda persepsikan sebagai suci, ya kan, mulia, lalu dia tuh berubah jadi pelacur, misalnya maaf ya, berubah jadi pelacur, dia akan kehilangan kesuciannya, walaupun yang mampu jadi pelacur gitu loh. Paham nggak? Jadi persepsinya itu langsung buyar. Aduh, ternyata dia nggak suci lagi, buktinya jadi pelacur. Atau kayak ada bayangkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia maha kuasa, maha tahu. Tiba-tiba dia berubah jadi manusia. Anda kan dari persepsinya Anda akan lihatkan, aduh, ternyata dia tidak maha kuasa. Ternyata dia faktanya tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Karena ini dia jadi manusia gitu kan. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi bisa ini adalah harus bijaksana dengan kata bisa ini. Jangan mengatakan bisa jadi apapun, karena itu akan jadi absurd gitu guys. Karena jadi apapun termasuk kotoran tentunya gitu kan. Bukan itu pada manusia. Itu loh guys logika berpikirnya kan. Dikatakan di situ sebenarnya utusan dari Theos, karena Theos itulah yang dimengerti oleh orang-orang Kristen dalam bahasa Yunani, dan saya tahu Yesus tidak berbahasa Yunani, ya. Yesus nggak tahu apa itu Theos, nggak tahu Yesus. Dia bahasanya Aramaik. Sama kayak Anda, ya. Anda kayak siapa ya? Kayak Imam Bonjol. Itu taunya bahasa Minang. Dia nggak tahu bahasa Yunani, nggak tahu Imam Bonjol, ya. Nggak tahu di bahasa Yunani gitu, guys. Atau bahasa Belanda dia nggak tahu gitu kan. Jadi ya itu di sini kita lihat ada satu kejanggalan gitu kan. Tapi mereka tidak melihat itu. Karena mereka memang ya nggak pernah pikir lah sampai ke situ guys. Bahwa Allahnya mereka, orang-orang Muslim sendiri tidak mau kan disebut sebagai Theos. Jadi inilah alasan saya kenapa di sini sebenarnya nggak ada. Gini guys ya, kita kan tidak boleh mengucapkan nama orang itu, nama sesuatu sembarangan. Gini ya. Sebenarnya kalau gini, kalau Anda mau mengatakan Theos silakan ya, itu kan Anda. Kalau kita tidak mau, kenapa? Misalnya ada orang yang beritahu namanya adalah nama saya adalah Bobby Harien. Ya saya akan nyebut dengan namanya. Tanda saya menghormatinya. Ya kan? Memang dia bisa panggil lain. Mungkin misal orang ada memanggil saya itu adalah misalnya manggil saya adalah dulu saya suka dipanggil apa guys? Tonjang. Karena saya kan orangnya tinggi. Tonjang itu artinya tinggi. Kata lain tinggi adalah tonjang. Orang bisa aja manggil saya Tonjang, masuk akal. Saya kan oleh juga, Tonjang ya dulu kan. Tapi itu kesannya kurang menghargai guys. Dalam artian kalau lebih indah kalau saya panggil nama, Bob gitu kan, dibanding Tonjang gitu kan. Nah, meskipun Tonjang itu adalah memang pujian gitu kan, karena punya fisik yang lebih tinggi itu kan adalah suatu hal kelebihan gitu. Tapi tetap orang itu akan lebih nyaman dan lebih baik itu dipanggil dengan nama yang sebenarnya, nama yang asli gitu kan, nama yang lengkap dan ibaratnya namanya memang dibandingkan
dibandingkan dengan sebutan-sebutan lain seperti Theos dan sebagainya. Nah, dan dia memberitahukan bahwa namanya adalah Allah di Al-Quran, di kitab terakhir gitu kan. Dia ngasih tahu namanya itu Allah. Ya sudah, kita panggil nama Allah gitu kan. Kita panggil dengan sesuai yang dia minta. Dia mengenalkan kita sebagai Allah, kita panggil dia Allah. Sama kayak ada guru ya. Guru mengenalkan diri pada Anda adalah, nama saya adalah Handoko Suroto misalnya. Ya kita panggil Pak Handoko gitu kan. Karena dia memperkenalkan namanya seperti itu. Nah, Anda bisa aja manggil dia Pak Guru Cerdas, bisa. Tapi itu kan namanya akan lebih menghargai Anda kalau Anda panggil namanya. Dia akan lebih bangga. Pak Handoko, oh iya. Dibandingkan Anda Pak Guru yang cerdas. Kalau disalah sangka kan, ini dia kalau muji deh gitu kan. Nah, makanya guys, yang paling aman, yang paling oke itulah panggil namanya gitu. Apalagi dia memperkenalkan diri gitu di Quran. Sama kayak ada guru memperkenalkan diri Anda dengan namanya, ya Anda lebih baik manggil namanya gitu guys, ya kan? Ada sangkut pautnya, dan dia kalau mengutip jelas itu kutipan yang sangat-sangat ngawur dan ngaco guys. Yang kedua, kalau kita melihat sebenarnya dalam kitab yang ngutip tuh ngawur ngaco tuh Luis, dan itu saya udah bahas di banyak konten saya ya kayak misalnya kayak akulah guru dan Tuhan, dia kutip itu kan, dia tidak baca Pak kitab yang tahun terbitan jadul. Itu masih akulah guru dan Tuhan. Jadi ada perubahan dari kata Tuhan ke Tuhan. Itu fatal sekali. Ya, Tuhan itu tidak ada yang sebanding dengan dia, guys. Tidak ada sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Tuhan. Ya, itu ayat yang kita bunyi seperti itu. Gak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Tuhan, ya. Lalu bagaimana bisa dia sebanding dan sama dengan Tuhan? Anda tahu, Tuhan itu sebanding dengan Tuhan juga. Contoh, Tuhan tanah, ya. Itu sebanding dengan Tuhan takur. Sebanding dengan Tuhan apa lagi, ya? Semua Tuhan itu adalah sama-sama Tuhan, semuanya sebanding. Tapi Tuhan itu sesuatu yang tidak ada bandingannya. Kalau Anda ngomong Tuhan, ya Tuhan saja. Anda bandingkan siapa? Dengan Tuhan? Dengan siapa? Nggak bisa guys, sesuatu dibandingkan gitu. Makanya ketika ada ayat yang membandingkan antara Tuhan dan Tuhan dan guru, Yesus, aku adalah Tuhan dan guru, ini nggak masuk akal. Tuhan itu kan diri sendiri, suatu entitas yang tidak ada kesamaannya. Lalu disamakan dengan guru gitu. Bagaimana bisa disamakan dengan manusia? Karena profesi manusia adalah Tuhan dan guru. Orang manggilnya Tuhan guru. Masa Tuhan punya profesi guru coba? Lalu disamakan dengan guru? Kan nggak begitu guys. Tuhan tuh nggak ada sama dengan dia gitu kan. Sedangkan kita baik aja, Tuhan tuh bukan baik tapi maha baik. Gak ada manusia tuh yang maha baik, nggak ada. Yang ada manusia tuh baik. Manusia kuasa, tapi Tuhan maha kuasa. Dalam arti manusia kuasa itu dia bisa jadi raja, bisa jadi pemimpin, punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Artinya kekuasaan terbatas. Tapi Tuhan maha kuasa. Gitu guys. Jadi nggak ada yang sama dengan Tuhan gitu. Nah ini masa akulah guru dan Tuhan. Maka kalau Anda baca dengan jeli ya, bahwa dia kitab penyelam itu lebih masuk akal guys. Ya, terjemahannya dibandingkan kitab terbitan baru. Yohanes sendiri, Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia mengatakan dan mengakui bahwa dirinya sama dengan Allah. Dan enggak. Buktinya apa ya? Yesus protes ketika dikatakan dia baik. Dia katakan, kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Itu berarti dia nggak mau samakan dengan Allah. Allah baik, dia nggak baik. Itu poinnya, guys. Itu yang pertama loh. Berarti Yesus di situ sedang menjawab bahwa dia itu sama dengan Allah. Allah baik, dia nggak baik. Yang kedua, ya, ini banyak sekali ya Yesus malah tidak ingin samakan dengan Allah ya. Yesus berkata ya, hanya kepada dia sajalah kalian berbakti dengan sepenuh jiwa, raga, dan hati. Hanya kepada dia guys. Jadi nggak ada kepada Yesus lagi, nggak ada gitu loh. Atau kepada yang lain nggak ada. Berarti nggak sama berarti kan? Kalau sama berarti kan hanya kepada dia dan aku saja kalian berbakti. Berarti sama. Berbakti sama dia itu sama dengan aku berbakti sama aku. Tapi Yesus kan tidak hanya kepada dia sajalah. Itu Anda bayangkan ya. Berarti Yesus sedang membedakan masalah berbakti antara dia dengan Allah. Jadi berbakti itu hanya pada Allah saja gitu. Nah, jangan pada yang lain atau pada Yesus, jangan guys. Lalu juga yang lain, Yesus katakan kan dia dituduh nih sama orang Yahudi menyamakan diri dengan Allah. Jadi orang Yahudi guys sama kayak orang Kristen. Mereka tuh salah paham mengira Yesus menyamakan diri dengan Allah. Sama nih. Luis kan juga orang ini kan juga menganggap bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah sama seperti Yahudi. Sama mereka di Yesus 12.
Nah, tapi apa jawab Yesus ya? Kalau mereka cermah kata Yesusnya yang baik, mereka akan tahu ternyata dia seperti dugaan mereka, nggak sama kayak fitnah mereka. Karena mereka sama-sama menduga dan fitnah Yesus, menyamakan dengan Allah. Apa jawaban Yesus? Membantah itu. Dia katakan gini ya. Perbuatan baikku yang manakah yang membuat kalian mengira aku menyamakan diriku dengan Allah? Coba. Jadi Yesus pengen bilang, perbuatan baikku yang mana yang buat kalian menganggap aku menyamakan diri dengan Allah gitu. Jadi Yesus itu mengira bahwa karena dia berbaiklah, makanya mereka menyangka Yesus menyamakan diri dengan Allah gitu. Maka Yesus tanya, perbuatan baikku yang mana yang buat kalian menyangka aku menyamakan diri dengan Allah? Nah, bisa jadi karena Yesus tuh berbuat baik dengan cara menyembuhkan orang sakit, orang mati, itu kan suatu kebaikan. Lalu mereka menganggap kebaikan itulah membuat mereka tuh yakin Yesus menyamakan diri dengan Allah. Pak Yesus berarti kan tidak menyamakan dengan Allah. Maka dia bantah, dia mengatakan, kenapa kalian katakan aku baik? Tidak baik kepada Allah saja. Karena kepada Dialah kalian berbakti dengan semua hati, jiwa, dan tenaga, guys. Gitu. Kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan, jelas ini hal yang keliru, sebab dia sendiri mengatakan bahwa dia sama dengan Allah. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 16-18 dikatakan di situ ya, dan karena itu orang-orang yang ini bukan berarti dia menyamakan dengan Allah, coba ya. Nah, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena dia melakukan hal itu pada hari Sabat. Nah, jadi Yesus dianiaya karena dia melanggar hari Sabat. Nah, mereka tahu ini kok melanggar hari Sabat. Nah, yang kita ketahui adalah Yesus itu tidak sedang melanggar hari Sabat seperti yang mereka sangkakan. Karena dari Sabat itu ya kebaikan itu boleh dilakukan, yang nggak boleh itu hanya bekerja. Tapi kalau bekerja untuk kebaikan boleh. Jadi bekerja yang selain kebaikan nggak boleh, itu yang mau sampaikan Yesus. Jadi jangan kaku. Jadi bukan semua bekerja itu yang dilarang pada Sabat, tapi bekerja untuk kebaikan boleh. Kayak orang-orang yang lagi buat amal, ya menyembuhkan gratis, penyembuhan gratis itu boleh. Tapi bekerja normal nggak boleh, untuk cari nafkah nggak boleh. Hari lain saja gitu. Jadi kalau Anda pengen kalau hari Sabtu nggak boleh bekerja berbuat baik. Kalau orang sakit nggak boleh sembuhkan gimana? Ya orang mati. Makanya kerja-kerja yang berbuat baik itu boleh dilakukan hari Sabtu. Nah, makanya Yesus pengen ngasih mereka, ubah logika mereka menjadi logis gitu. Jadi nggak absurd. Jadi istilahnya Yesus pengen mengatakan bahwa kalau Sabtu ini nggak boleh berbuat baik ya. Karena berbuat baik itu kan ya bekerja. Nah, kalau ada orang sakit nggak ada yang menyembuhkan ya mati loh gitu. Masa Anda membiarkan orang ini mati? Makanya orang Yahudi kan nggak ngerti sebenarnya bahwa yang dimaksud Sabat itu adalah nggak boleh bekerja normal, tapi kalau bekerja kebaikan boleh gitu guys. Apalagi kalau ada orang-orang yang memang betul-betul lagi urgent, itu boleh untuk kebaikan gitu kan. Nah, tapi ia berkata kepada mereka ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Nah, kalau saya berkata bahwa Bapak saya bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, itu artinya ya kami sama-sama bekerja, tapi belum tentu pekerjaan kami sama. Paham ya? Dan jelas saya berbeda dengan bapak saya. Karena bekerja bapak saya itu berbeda sama saya. Bekerjanya. Coba. Jadi ketika sama-sama bekerja, tentu pekerjaan sama. Ya kan? Yang sama ini kan bekerjanya. Tapi bukan apa yang dikerjakan. Paham ya? Atau cara kerjanya. Misalnya saya katakan, bapakku meskipun sudah tua, dia bekerja sampai sekarang. Maka aku bekerja juga. Artinya sama-sama bekerja, tapi belum tentu pekerjaan sama. Misal bapakku kerjanya adalah bawa mobil, aku bekerjanya sebagai operator apa gitu. Paham ya? Atau bapakku bekerja caranya dia masuk pagi, aku bekerja caranya masuk malam, dan lain sebagainya. Ini guys, jadi jangan keliru mengatakan sesuatu gitu kan. Waktunya aja udah beda, ya kan? Nah, jadi bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Berarti itu ada dua orang di situ, dua orang berbeda. Itu satu Tuhan, satu lagi manusia bernama Yesus, guys. Ya, itu poinnya. Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia mereka ini berbeda gitu, berbeda. Satu Tuhan, satu lagi manusia, ya kan? Bukan hal-hal itu pada hari Sabat, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Yesus mengatakan bahwa bapaknya saya tanya sekarang, apa pekerjaan bapaknya Louis Passetio dan apa pekerjaan Louis? Kalau sama-sama pendeta, berarti kebetulan. Dan walaupun sama pendeta pun ya, itu cara beda.
Mungkin Bapak Luis ini dia pendeta tapi nggak pernah bahas-bahas kayak ginian, nggak pernah pindah-pindah mualaf, nggak pernah pindah-pindah Islam gitu kan. Bapak Luis mungkin pendeta ya cuma khotbah di gereja saja. Ini caranya berbeda guys, karena saya belum pernah lihat ada Bapak Luis bikin konten sendiri kan, belum pernah saya. Entah kalau ada lihat mungkin Bapak Luis ini pernah bikin konten begini kan, ya berbeda kerjanya gitu, dan orang pun berbeda, kerjanya berbeda, orang berbeda gitu loh guys. Kerja sampai sekarang, maka dia juga tetap akan bekerja sampai sekarang. Dan inilah dikatakan sebab itu. Ya, bedanya adalah Yesus bekerja sampai dia mati. Kalau dia sudah mati, dia nggak bekerja lagi. Tapi Allah itu bekerjanya non-stop. Karena nggak ada mengalami kematian. Gitu loh guys. Jadi, di sini aja lu seharusnya paham, sadar. Kalau bekerjanya beda, ya kan? Nah, Allah bekerja dengan apa? Allah bekerja tinggal bilang ya, jadilah maka jadilah. Gitu kan? Kayak dia katakan, jadilah terang. Dia gelap. Tinggal ngomong, jadilah. Apakah Yesus itu? Tidak. Apa Yesus pernah mengatakan jadilah makanan? Jadilah kenyang, kan enggak. Yesus untuk makan dia ambil dulu makanannya, masak dulu gitu kan. Enggak ada dia katakan jadilah makanan. Ya kan enggak ada gitu. Nah, ini dia adalah cara bekerjanya beda. Ya. Allah ya, itu ketika dia buat burung, dia nggak perlu talian. Langsung dia katakan jadilah burung, langsung jadi burung. Yesus perlu lihat, ini cara udah beda, ya kan? Cara udah beda. Nah, Allah tidak perlu izin siapa. Ketika dia mengatakan jadilah terang, langsung jadi terang. Yesus tidak, dia perlu izin sama Allah. Karena Yesus kata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi yang mengutus dia, Yesus itulah yang memberikan dia tuh izin untuk melakukan mujizat itu gitu guys. Nah, paham ya? Jadi mereka ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan Ini bukan berarti orang Yahudi ini benar. Mereka salah paham. Mereka nggak ngerti bahwa Yesus sedang mengatakan bahwa aku ini bukan Allah gitu. Sama kayak orang Kristen begitu. Dijelaskan kan bahwa aku bukan Allah, masih juga mengeyel gitu. Meskipun Yesus menerangkan dengan cara yang harus dikaji gitu kan, biar orang yang paham maksud dia. Mereka nggak mau mengkaji dan terima gitu aja, karena mereka tidak paham apa yang Yesus maksudkan. Jadi intinya adalah orang-orang ini salah paham terhadap yang apa yang Yesus sampaikan gitu loh. Kita tidak salah paham, kita paham bahwa Yesus itu tidak sedang menyamakan dengan Allah, ya kan? Nah, jadi kita bacakan ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya Allah. Nah, ini kan sudah dari konteks kita melihat ini adalah kebodohan dari orang Yahudi. Ya, Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapa sendiri. Allah punya anak-anak guys, bukan Yesus. Jadi kalau mereka ngerti ada ayat mengatakan bahwa Yahudi adalah anak Allah, ya kan, bahwa manusia-manusia itu adalah anak Allah gitu kan. Nah, itu artinya Yesus bukan hanya Yesus yang punya Bapa itu guys gitu. Kita juga bapaknya, Allah adalah Bapa kita juga, Bapa kita sendiri juga gitu kan. Nah, jadi ini adalah yang sama dalam artian bahwa Yesus bukan bapaknya itu gitu loh, ya kan. Sama kayak saya katakan nih, Utiah adalah bapak saya sendiri, bukan berarti saya adalah Utiah itu nama panggilan bapak saya guys. Nah, jadi kalau mereka paham ini ya, bahwa Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapa sendiri, itu dia sedang tidak menyamakan dengan Bapa, dengan Allah, karena Allah itu Bapa dia. Ngerti ya? Kalau saya katakan bahwa Utiah adalah Bapa saya, berarti saya bukan Utiah, karena Utiah adalah Bapa saya. Orang langsung ngerti. Tapi orang Yahudi kan tidak ngerti, udah ngomong gitu, Yesus masih juga mereka mengatakan bahwa mereka menyangka dengan demikian Yesus menyamakan dengan Allah gitu guys. Padahal ini tidak menyamakan. Ketika orang berkata bahwa Allah adalah bapaknya sendiri, itu bukan berarti dia sedang menyamakan dia dengan Allah. Karena itu Allah itu bapaknya, dia anaknya gitu guys. Masa sama anaknya bapak gitu kan. Kalau orang mengatakan bahwa aku adalah Allah, itu baru. Aku adalah bapak, itu baru. Tapi kan tidak. Allah adalah Bapa saya gitu, Bapa saya sendiri.
itu artinya saya tidak menyamakan diri saya dengan bapak saya. Bapak saya itu bapak saya, ini saya anaknya. Cuma saya adalah anak, itu adalah bapak saya sendiri, bukan bapaknya orang lain gitu loh guys, itu maksudnya. Jadi orang Yahudi aja nggak ngerti kalimat saudara Yesus ini, sama dengan orang Kristen juga nggak ngerti. Jadi Yesus sudah ngomong ini dasarkan bahwa Allah adalah bapak saya sendiri gitu kan, bahwa Allah itu adalah bapaknya sendiri. Mereka masih juga salah paham mengartikan bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal jelas-jelas Yesus sedang tidak menyamakan diri dengan Allah, karena dia adalah anak, itu bapak dia gitu. Jadi kalau ada ngomong anak, ya berarti bukan bapak. Kalau orang ngomong bapak, berarti bukan anak gitu guys. Itu logika berpikirnya kan. Dari sahabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Paham sampai sini? Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ini yang membuat orang Yahudi. Bukan, makanya baca ayat itu benar. Orang Yahudi menyangka bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah dengan dalil bahwa mengatakan kenapa mereka mengira bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah? Karena Yesus mengatakan bahwa Allah itulah Bapaknya sendiri. Artinya mereka bodoh guys, orang Yahudi ini. Mereka nggak paham ya. Harusnya ketika Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapakku sendiri, itu artinya Yesus sebagai anak, bukan menyamakan diri dengan Bapa. Karena ketika saya mengatakan bahwa Utiah adalah bapak saya sendiri, berarti saya sedang tidak menyamakan diri saya dengan Utiah. Karena saya cuma anaknya, dia bapak saya. Masa anak sama yang bapak gitu kan? Kalau anda ngomong anak, ya anak, kalau bapak ya bapak. Kapan anak berubah jadi bapak? Nggak ada. Atau bapak berubah jadi anak? Nggak ada. Anak-anak atau bapak. Berarti itu sedang tidak menyamakan. Tapi mereka mengira dengan itu, dengan dalil itu mengatakan bahwa mereka mengira bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal itu justru kalau mereka cerdas berpikir ya, dan juga orang Kristen cerdas berpikir nggak sama. Soalnya mereka tuh meyakini bahwa ternyata Yesus sedang tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka mengatakan bahwa Yesus cuma anaknya. Itu loh guys, logika berpikirnya. Bapaknya itu gitu loh. Jadi jangan tukar ya. Aku anaknya, itu bapaknya, dan aku nih dia itu bapakku sendiri gitu, bukan bapak orang lain gitu guys. Bukan bapak apa ya? Bukan bapak tiri gitu, bukan bapak orang lain ya. Orang lain tuh kalau juga anak kandungnya ya tetap anak dia gitu kan. Nah, jadi maksudnya itu bapak kandungku, bukan bapak kandung ya. Lewatnya memang bapakku yang ya memang aku anggap bapak gitu, dari aku anak. Tapi bukan berarti dia membatasi bapakku sendiri itu adalah maksudnya itu dimonopoli, enggak. Betul dia tuh bapak aku sendiri, dalam artian bukan bapaknya apa ya, yang bukan bapak aku gitu. Nah itu juga berlaku untuk yang lain ya. Kita tidak berhak mengatakan itu adalah bapakku sendiri, karena dia memang bapak bagi kita semua. Kita ini adalah anak-anaknya guys, itu loh. Itu logika di dalam kitab itu kan. Kesal sama Yesus, dan orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Sehingga kalau ya karena orang Yahudi nggak paham, sama kayak orang Kristen nggak paham. Memang bedanya adalah kesamaan adalah mereka sama-sama nggak paham. Memang bedanya Yahudi mau bunuh Yesus, tapi orang Kristen malah Yesus ya Tuhan. Ini sama-sama nggak paham guys. Yahudi nggak paham, Kristen nggak paham. Tapi yang bedanya adalah orang Yahudi mau bunuh Yesus, tapi orang Kristen malah mau mengangkat Yesus malah mau mengangkat Yesus guys. Saya itu poin di situ. Itu hanya dalam Yohanes pasal 17. Ya Mbok Yo, kamu itu lihat juga Mbak Mualaf. Kok Mbak Mualaf orang bule ya? Sister Mualaf, kamu harus melihat juga di dalam pasal yang kelima. Sister Mualaf, Luis. Ini loh, Luis tuh sedang ngomong dengan kita nih ya, yang dengar tuh kita. Mbak tuh nggak bisa bahasa Indonesia mungkin ya, jadi dia nggak nonton konten ini gitu. Ya ngapain bilang Sister Mualaf gitu kan? Ya sudah Mbak Mualaf aja, karena anda kan ini untuk kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, berarti segmennya untuk kita, untuk Mbak tadi. Karena mau untuk Mbak tadi ya pakai bahasa Inggris, bukan hanya Sister Mualaf tapi Hi sis, how are you gitu kan? Ngomong dari awal mereka itu ngomong bahasa Inggris gitu loh. Nah, itu aja Luis nggak paham itu kan, gimana dia mau memberikan kita ilmu gitu kan? Ini aja dia nggak paham gitu. Karena terbukti dalam pasal yang kelima ayat 16-18 ini Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia meniadakan hari Sabat padahal bukan guys ya, dia bukan meniadakan hari Sabat.
Ya, enggak. Yesus tidak menjalankan hari Sabat. Dia membenarkan posisi hari Sabat. Bahwa Sabat tuh nggak boleh bekerja, ya, tapi bekerjanya yang bagaimana dulu gitu. Bukan berarti nggak boleh bekerja, tapi kerja-kerja untuk kebaikan, ya kan? Menyembuhkan orang sakit tanpa dibayar itu boleh. Yang nggak boleh adalah bekerja yang cari nafkah itu, guys, gitu loh. Niadakan, tapi dia mengatakan aku adalah Tuhan dari hari Sabat itu. Dia berkali. Jadi kalau dikatakan Tuhan bagi hari Sabat itu berarti bukan mengerjakan hari Sabat. Tetap ada hari Sabat, cuman dia yang dia yang punya wewenang untuk menjelaskan bahwa Sabat itu begini loh. Ini salah mau hari Sabat gitu, ngerti nggak? Ketika saya mengatakan bahwa saya adalah Tuhan dari hari dari hari Jumat misalnya, dari Senin misalnya. Nah, itu artinya adalah saya ingin mengatakan bahwa saya punya wewenang untuk menjelaskan kepada kalian bahwa Senin itu kita ngapain aja harusnya gitu. Saya yang dikasih kuasa sama Tuhan gitu loh, guys. Ya, hari Senin itu ngapain aja, bukan kalian. Kuasa itu pada saya, karena saya lebih tahu daripada kalian, karena saya sudah dapat informasi dari Tuhan. Kalian itu salah menjalani Sabat, kalian malah tidak bekerja sama sekali. Padahal kerja untuk sosial boleh gitu kan. Yang nggak boleh adalah kerja untuk nyari nafkah, nyari uang gitu, guys. Gitu loh, logika-logikanya kan. Kali mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, dia berkali-kali mengatakan dirinya adalah Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan atas Sabat bukan berarti dia adalah Tuhan beneran. Paham ya? Paham ya? Karena gini ya, di atas Rabi Yahudi itu Tuhan kan? Coba dipakai kata gini, aku adalah Rabi bagi hari Sabat. Tentu orang Yahudi akan mengatakan loh, kamu adalah Rabi atas hari Sabat. Kami Rabi yang lebih baik daripada kamu. Gimana? Mati kartu Yesus, guys. Misal gini, Yesus mengatakan ya, saya adalah saya adalah pilot dari hari Sabat. Saya adalah pilot dari pesawat. Ya kan? Sama-sama pilot, tapi pilot yang lain mengatakan, aduh, kamu pilot, saya pilot lebih bagus pada kamu lagi. Ayo tadi terbang pesawat. Itu poinnya, guys. Makanya ya yang nggak bisa dibantah lagi oleh orang Yahudi adalah aku adalah Tuhan bagi Sabat. Itu maksudnya adalah analogi, bukan atau majas, bukan real. Karena kalau yang paling tinggi waktu itu adalah Rabi kan, orang paling tinggi di manusia jabatan waktu itu adalah Rabi. Yesus kalau pakai Rabi nggak nyambung, nggak bisa terima gitu, guys, ya kan? Karena mereka pasti jawab, kamu Rabi atas Sabat, kami lah Rabi yang lebih tinggi daripada kamu. Berarti hukum mereka yang berlaku. Padahal Yesus tahu betul hukumnya begitu, bahwa Sabat tuh boleh bekerja tapi untuk kerja sosial. Makanya Yesus langsung matikan kartu mereka dan mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan bagian Sabat. Karena Tuhan itu posisinya adalah di atas dari Rabi, sehingga mereka yang bisa bantah. Karena kalau mau Rabi yang posisi paling tinggi bagi semua manusia, tak bisa dibantah. Nggak mengatakan kami Rabi yang lebih baik daripada kamu, Rabi yang lebih jelas dan segala macam. Tapi kalau Tuhan, mereka jawab apa coba? Nah, sehingga otomatis Yesuslah yang benar, yang benar gitu kan. Hukum yang dia dengar dari Tuhan lah yang berlaku gitu. Karena misalnya dibantah, masa mau lebih hebat daripada Tuhan, kan mungkin gitu, guys. Nah, itu cuma analogi ya. Makanya mengatakan gini ya, saya adalah Tuhan saya adalah Tuhan bagi saya adalah Tuhan bagi robot saya. Kan berarti saya Tuhan beneran. Maksudnya itulah saya penguasa robot saya. Paham ya? Jadi kata Tuhan di sini adalah harus maknai bukan Tuhan yang itu, guys. Paham ya? Kalau saya katakan inilah, saya adalah Tuhan yang menentukan hari Sabat, itu baru. Atau Tuhan yang berkuasa atas kalian, itu baru. Tapi kalau saya adalah Tuhan bagi hari Sabat, berarti hari Sabat saja, gitu. Paham ya? Dalam artian dia tuh sebenarnya kalau orang ini cerdas ya, dia akan lihat itu sebagai ini cara cerdas Yesus untuk mematahkan argumentasi mereka. Karena kalau Yesus mengatakan bahwa aku adalah Rabi bagi hari Sabat, mereka bisa bantah. Jadi salah satu kata dia bisa bantah adalah dengan mengatakan bahwa aku adalah Tuhan bagi hari Sabat. Bukan berarti Tuhan benar, guys. Tapi maksud itu posisi yang lebih tinggi pada Rabi dalam hal untuk menentukan karena dapat informasi dari Tuhan bahwa hari Sabat itu begini harusnya gitu. Bukan hanya nggak boleh bekerja,
Tapi bekerja boleh asal yang untuk hal-hal sosial guys, bantu orang gitu kan. Tuh kalian nggak bisa paham dan nggak bisa ngerti. Padahal sering kali banget saya sampaikan dan membahas ini. Lalu apa aja mujizat sebenarnya? Ya sering bahas tapi nggak paham cuma Luis ya kan. Maka saya kasih paham di sini dan di konten-konten saya lainnya. Ya Anda harus belajar ya bahwa itu hanyalah analogi, majas, bukan sebenarnya. Dibuat Yesus sehingga dia membuat orang terkagum-kagum sama dia. Yesus membuat mukjizat dan orang terkagum-kagum. Sama juga Musa begitu. Ketika Musa belah merah, Anda nak kagum. Kagum. Kecuali orang nggak waras ya. Ketika ada orang yang seharusnya bisa belah merah, Musa bisa, orang kagum. Ini kagumnya orang lihat Yesus, mukjizat Yesus, juga orang kagum sama kayak orang lihat mukjizat Musa. Lihat mukjizat ya Ibrahim, lihat mukjizat Nabi Nuh kan. Kagum semua guys. Jadi bukan kagum kata kuncinya, bukan. Tapi apakah itu adalah sesuatu yang nggak sama dengan nabi-nabi? Kalau cuma mukjizat, nabi juga punya mukjizat gitu kan. Beda dengan nabi-nabi gitu guys. Nah itu logikanya kan. Jadi Luisnya harus paham. Itu ketika Yesus dikatakan punya mukjizat, berarti sama dia dengan nabi-nabi. Apa bedanya coba? Nabi-nabi punya mukjizat, Yesus juga. Tuhan nggak punya mukjizat. Tapi Tuhanlah yang memberikan nabi-nabi itu punya kemampuan bermukjizat. Paham ya? Tuhan itu lebih hebat daripada mukjizat, guys. Lebih hebat. Kalau mukjizat itu butuh izin Tuhan. Tapi kalau Tuhan punya kehendak, nggak perlu izin siapa-siapa lagi. Dia tinggal katakan, jadilah terang. Jadilah ini itu. Nggak perlu lagi dia minta-minta kepada yang lebih tinggi lagi. Minta izin nggak perlu lagi. Atau berdoa. Misalnya kayak Yesus kan. Berdoa. Atau nabi-nabi itu berdoa, nggak perlu lagi karena dia Tuhan gitu guys. Nah itulah bedanya manusia dan Tuhan. Manusia itu manusia pilihan itu Tuhan itu nabi itu mereka diberikan mukjizat. Kalau Tuhan adalah sesuatu yang memberikan mukjizat dan dia mempunyai lebih tinggi dari mukjizat, yaitu kemampuan untuk tinggal berkata jadilah dan terjadilah guys. Ya, saking luar biasanya dan hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Ya jelas dalam kisah ini kalau kalian lihat di konteksnya di ayat hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Jadi Allah ketika membuat burung itu dari tanah liat. Yesus nggak bisa buat burung selain dari tanah liat, nggak bisa dia. Coba kan itu dia buat burung dari tanah liat. Allah nggak buat burung dari tanah liat guys, dari tiada. Yesus menghidupkan orang mati. Allah bukan hanya menghidupkan orang mati, tapi mematikan orang hidup. Paham ya? Yesus bisa apa lagi? Yesus katanya bisa menyembuhkan orang sakit. Allah bukannya bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Menyakitkan orang sembuh bisa juga. Jadi banyak Allah tuh mampu yang Yesus nggak mampu. Coba Allah ya mampu mengetahui kapan kiamat karena dia yang ciptakan kiamat itu. Yesus tahu kapan kiamat, nggak tahu dia gitu loh. Jadi Yesus tuh kemampuan Yesus nggak sama seperti Allah, nggak sama guys, jauh beda gitu loh. Yang setara dengan Allah tuh nggak ada, punya kemampuan seperti Allah nggak ada. Tapi yang setara Yesus ada, nabi-nabi gitu kan, yang kemampuan setara Yesus. Yesus punya mukjizat, nabi juga punya mukjizat guys. Itu logika seperti itu ya. Sebelumnya dikatakan bagaimana di sebuah kolam yang bernama Bethesda. Jadi situ ada kolam di mana kolam Bethesda itu dipercaya bahwa seseorang yang cacat, seorang yang mengalami sakit, ketika masuk ke dalam kolam itu dia akan menjadi sembuh. Nah kebetulan waktu itu banyak sekali orang-orang yang berada di tempat situ dan menunggu mujizat itu. Ketika nanti terjadi goncangan dalam kolam itu, maka orang yang duluan masuk ke dalam kolam itu dialah yang akan sembuh. Dan di situ dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-5 ada seorang yang lumpuh. Bahkan lumpuhnya itu sudah 30 tahun, bayangin. Kalau 30 tahun tentunya ini adalah waktu yang sangat-sangat lama. Jadi nggak mungkin ini settingan kayak acara TV, bener nggak? Acara TV, acara YouTube yang banyak settingan. Dan Yesus nggak mungkin melakukan settingan 30 tahun. Iya, Musa ya belah lautan ya itu sekejam. Orang belah lautan ya bahkan nggak 30 tahun. Sebenarnya itu nggak mungkin ada orang mampu belah lautan guys, nggak mungkin. Lautan dibelah gitu kan. Yang ada orang tuh
tetap dia tuh buat kayak orang misalnya orang Jepang buat atau orang manapun itu buat kereta api yang katanya membelah lautan. Tapi bukan membelah lautan dalam artian sebenarnya, cuman bikin di bawah tanah, guys. Di bawah tanah lautan itu ya. Lautan tuh di bawahnya ada, kan dasar lautan itu kan tanah. Di bawah tanah itu lah dibikin jalur kereta api. Paham ya? Jadi kereta api itu masuk tanah di bawah lautan. Itu bukan membelah sebenarnya, guys. Cuman dianalogikan seperti belah lautan. Padahal tidak. Belah lautan benar itu di Musa. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa melakukan yang Musa lakukan ya. Bahkan dalam jangka waktu 30 tahun sekalipun. Paham ya? Nah, katakan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh yang kalau normalnya 30 tahun gitu kan. Logika berpikir seperti itu. Masih kalah Yesus gitu dibandingkan Musa. Paham ya? Tapi kita tidak mengatakan bahwa dengan itu Musa jadi Tuhan. Enggak. Kita nggak sebodoh orang-orang tulis itu nih yang mengatakan bahwa itu dijadikan dia Tuhan. Padahal lebih bagus Musa lagi pada Yesus itu kan. Menyembuhkan orang sakit, guys ya. Itu lebih apa lagi, lebih tinggi lagi ya logikanya kemampuan orang yang bisa belah lautan. Coba. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, berapa banyak dokter yang bisa menyembuhkan orang sakit? Berapa banyak yang bisa orang-orang yang bisa menyembuhkan orang sakit? Tapi ada nggak orang bisa belah lautan? Nggak pernah, guys. Cuma cuma Musa yang melakukannya. Orang yang bisa belah lautan. Orang yang nggak terbakar ketika yang dibakar api. Cuma Ibrahim yang dalam sejarah catat seperti itu. Yesus nggak pernah kan melakukan itu kan? Nah, atau kayak Jonah atau Nabi Yunus yang dibakar ikan, paus tapi dibakar ikan tapi tak hidup. Hanya Jonah yang bisa begitu. Orang lain nggak ada yang tercatat bisa, guys. Nah, tapi kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, itu ada yang lain juga kayak dokter. Nih ya, saya kasih tahu ya. Di Semarang ada dokter herbal ya. Salah satu saudara kita juga dari ibu tiri saya gitu kan di Semarang itu. Karena tahu ya, bapak saya kan sakit nih. Ya, beberapa bulan ini sakit. Itu biasa dokter di Pekanbaru itu ada dokter ya di rumah sakit gitu kan. Kita udah pernah coba ke 2 rumah sakit. Ya kan? Nah, kita pernah ditangani oleh 2 dokter di 2 rumah sakit ini gitu kan. Nah, penyakitnya saya, guys, kayaknya susah sembuh gitu kan. Karena nggak ada perkembangan gitu. Kayak saya masih papa saya tuh merasakan sakitnya itu terus gitu kan, dan yang sesak tiap malam dia suruh ke rumah saya nih jam 2 malam kan, Bob antar papa rumah sakit gitu terus. Pokoknya guys, saya nggak ada tanda-tanda kesembuhan ya kan. Bahkan dokter sarankan kan, bapak ini harus cuci darah lalu ditembak ginjalnya, batu ginjal ditembak. Nah, kebetulan saudara ibu tiri saya di Semarang itu kan tahu, kalau cuci darah ini udah nggak beres ini, dalam artian orang akan tergantung terus. Ini bisa nih, dia karena dia punya ilmu ya, dia punya pengetahuan ya, bukan mukjizat ya. Dia punya pengetahuan herbal gitu kan, dia punya pengetahuan penyakit herbal. Dia katakan bisa kok metode tanpa harus cuci darah. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak ada ke sini. Jadi tangkaplah papa saya dan ibu tiri saya ke Semarang. Dan Anda tahu yang dilakukan ahli herbal ini, dia cuma ahli herbal, guys. Dokter juga sih, tapi bukan dokter yang kita kenal ya, dokter yang pakai obat-obat kimia, dokter yang pakai alat oceanografi dan segala macam ya kan. Nah, dokter herbal ini cuman cek kaki bapak saya aja, dia pegang kaki bapak saya, apa yang deteksinya kan, dia langsung tahu loh sakit bapak saya ini apa. Bukan kayak dokter yang tanya dulu bapak sakit apa, bapak sakit di mana gitu kan. Nah, bahkan dokter tuh kadang-kadang lupa karena pasiennya banyak gitu kan, pasien banyak kan. Dia lupa kalau itu pasien yang sama dia periksa kemarin gitu kan. Jadi ketika dia menyampaikan analisa sama, dia lupa kalau itu sebenarnya adalah analisa yang kemarin juga gitu ya gitu guys. Nah, tapi kalau ini beda, dia tidak perlu melihat kayak dokter di sini kan, dia perlu lihat dulu. Dia susah tuh bawain ketika mendampingi dokter itu ya, dia membawa catatan pasien. Nah, dokter harus menjelaskan catatan itu, sus mana catatan pasien ini gitu kan. Nah, lalu dokter juga bertanya, bapak rasakan sakit apa? Dokter Semarang ini guys, dokter Semarang ini nggak perlu seperti itu, dia cuma memegang kaki bapak saya, tanpa bertanya. Dia langsung tahu dia penyakitnya apa. Dia mengatakan, bapak saya sakit apa ya, lupa saya, ya kan. Penting dia langsung tahu guys. Nah, terbukti ya, ketika ditanya dokter bapak saya itu nggak ada tanda kesembuhan, ini dia langsung sembuh guys. Dan berarti bapak saya itu memang belum pulih, tapi sekarang masih pulih ya, tapi udah jauh dibandingkan waktu sebelum ke dokter herbal Semarang ini. Yang sebelumnya tuh selalu merasakan sakit di dada ya kan. Selalu ke dokter minta suntik aja, naik motornya sakit. Ini berubah total, dia tidak lagi merasakan sakit itu. Bahkan
udah bisa kemana-mana gitu kan. Cuman memang harus didampingi, takutnya karena dimasakan fisiknya aja sekarang yang agak lemah gitu. Lebih lemah lagi waktu kemarin sebelum diobati sendiri, tapi dia masa fisiknya masih lemah gitu guys. Ya itu aja kendalanya, cuman tapi dia udah pulih, nggak lagi merasakan sakit, nggak ada guys, nggak pernah merasakan sakit. Nah, jadi itu berarti kan lebih baik dokter herbal itu, coba ya kan, dibandingkan dokter yang ada di sini ya kan. Nah, ini saya nggak tahu ya, mungkin juga masalah cocok apa tidak, tapi faktanya itu berhasil. Nah, apakah dengan itu menjadikan itu adalah Tuhan? Kan tidak kan. Lalu ketika Yesus lebih baik daripada dokter itu, apakah dia Tuhan? Kan enggak juga guys. Tuhan itu ya bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi juga bisa memberikan mendatangkan penyakit. Yesus kan cuma bisa menyembuhkan. Nah itu pun bukan dia sendiri. Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kematian kita dia berbuat itu adalah dari bantuan Tuhannya. Tuhan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri, tidak pernah. Tuhan itu bisa berbuat apa-apa dari dia sendiri. Dia tinggal katakan jadilah terang, jadi terang. Gak perlu dia tuh dari yang lain, nggak perlu diberikan kuasa, nggak perlu diberikan mujizat, nggak perlu. Ya, kalau Yesus kan masih diberikan itu guys. Nah, jadi itu poinnya kan. Pun dia lumpuh, dan semua orang di situ tahu bahwa orang ini lumpuh. Dia ingin kesembuhan dengan cara masuk ke dalam kolam, tapi namanya orang lumpuh pasti terakhir dan terus menerus diserobot sama orang yang jelas-jelas bisa secara cepat masuk ke dalam kolam itu. Benar kan? 30 tahun dia nggak sembuh. Kemudian Yesus datang menawarkan sesuatu kepada orang ini. Di ayat 6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaringlah di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7 jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara kalau cek bahasa aslinya ini bukan Tuhan, tapi Tuan. Orangnya guys, saya punya kebiasaan mengubah kata Tuhan jadi Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu Lord, ya. Lord itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Tapi orangnya punya kebiasaan untuk mengubah kata Tuhan di Tuhan. Coba ada cek Alkitab terjemahan lama, itu mereka masih jujur. Mereka menerjemahkan kata Lord jadi Tuhan. Itu yang poin utama ya. Ya jadi ini bukan Tuhan ternyata, tapi Tuhan. Ya kan? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pasal itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu ada sahabat. Artinya Yesus punya kemampuan untuk menyembuhkan. Tapi jangan lupa ya, dokter juga seperti itu, punya kemampuan untuk menyembuhkan, cuma dengan metode berbeda. Ya, cuman Yesus nggak bisa mendatangkan penyakit. Coba Yesus bisa nggak mendatangkan penyakit? Nggak ada dalam sejarah Yesus nggak mampu mendatangkan penyakit. Tuhan itu bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi juga mendatangkan penyakit kepada orang-orang yang dikehendakinya. Apakah untuk uji orang itu atau memang untuk gazab orang itu, gitu loh guys. Jadi Yesus nggak sama dengan Tuhan. Kalau masalah cuma menyembuhkan, dokter juga bisa menyembuhkan, ya kan? Jangan salah itu, karena. Tapi apakah Yesus bisa belah lautan? Bisa nggak terbakar ketika dia dibakar api? Paham maksud saya dengan mengatakan bahwa Yesus apakah bisa tidak terbakar ketika dibakar pakai api? Nggak bisa faktanya. Kenapa? Ya kan dibakar api, dipakunya tembus. Dipakunya tembus guys. Nggak ada bayangkan tiba ya kan? Ditombaknya tembus. Kalau dalam versi Kristen ya, kita tidak meyakini dia itu disalib, tapi diselamatkan. Tapi kalau kita ikut versi Kristen, gimana dia bisa dibakar api? Kulitnya bisa dibakar api. Ibrahim itu dibakar api dingin. Tidak bisa api itu bakar kulit dia, karena apinya dingin. Yesus ya dipaku tembus, ditombak tembus, mana mereka, ya kan? Dicambuk tembus. Ibrahim dibakar api nggak tembus. Lebih hebat Ibrahim kan? Tapi tidak pernah ada orang yang menyamakan Ibrahim dengan Tuhan, karena orang tahu mereka semua cuma utusan guys. Itu poin dari situ. Aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.
Dan kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada waktu itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sampai di sini Yesus yang mengatakan gini, orang ini kan bilang, gak ada yang bawa saya ke kolam sehingga saya gak bisa sembuh. Pasti orang lain duluan. Tapi Yesus bilang, mau gak kamu sembuh? Kalau mau sembuh, angkat tilammu dan kamu akan sembuh. Dan ini yang dilakukan Yesus. Dia menunjukkan bahwa bukan karena goncangan kolam itu orang ini bisa sembuh, tapi karena kuasa yang dari Yesus. Sama kayak bukan kuasa Yesus. Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buka ayatnya. Coba ada ketikan, cari. Yesus ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu fakta, Yesus ngomong gitu. Dia sesungguhnya tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Makanya itu kenapa dia butuh berdoa. Di Taman Getsemani dia berdoa kan, ya Allah, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah ini berlalu daripada harapanku. Itu artinya dia nggak mampu buat dari apa-apa dari dia sendiri. Maka dia masih butuh berdoa, masih butuh sujud, guys. Jadi jangan tuh harus baca kitab Anda. Yesus itu tidak mampu buat apa-apa dari dia sendiri. Alias itu diberi. Maka dikatakan bahwa dia diberi kuasa. Karena dia nggak punya kuasa. Orang diberi kuasa berarti nggak punya kuasa, guys. Saya diberi kuasa oleh bos saya untuk menghadiri rapat. Berarti saya nggak punya kuasa sebenarnya, dipinjamin kuasa istilah gitu, guys. Nah itu poinnya. Yang punya kuasa siapa? Yang nyuruh saya itu, ngutus saya itu punya kuasa. Yesus nggak punya kuasa karena dia cuma utusan. Sama kita saya cuma utusan dari bos saya, guys. Sendiri orang ini sembuh. Jadi kalau dikatakan Yesus menunjukkan bahwa dia tidak hanya mengklaim dirinya adalah sama dengan Allah, tapi dia juga menunjukkan itu. Nah coba perhatikan itu. Orang-orang gila yang di pinggir jalan bahkan mereka mengatakan dirinya Tuhan, tapi apakah bisa melakukan kuasa mujizat semacam ini? Oh, berarti Musa juga Tuhan dong, ya kan? Musa lebih hebat daripada Yesus loh, ya kan? Yang Yesus lakukan itu bisa dilakukan oleh dokter, bisa dokter lakukan itu, cuma dengan metode yang berbeda, ya kan? Nah, tapi guys, apakah Yesus bisa mendatangkan penyakit? Apakah Yesus bisa belah lautan? Apa Yesus bisa buat ubah tongkat jadi ular? Apakah Yesus bisa dibakar api tidak padam? Apa tidak terbakar? Nggak bisa kan? Maka saya katakan ya, mujizat telah mujizat. Ya, orang yang punya mujizat itu tidak bisa melakukan segalanya, karena dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang memberikan mujizat itu bisa melakukan segalanya. Maka orang yang tahu bahwa mujizat itu hanyalah mujizat, nggak menjadikan orang itu Tuhan, nggak menjadikan orang itu Tuhan ya. Karena mujizat itu adalah tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan. Ya, kalian harus membedakan apa tanda ketuhanan dan apa tanda kenabian. Mujizat tanda kenabian, ya. Tapi maha kuasa tanda ketuhanan. Kalau punya mujizat pasti terbatas. Coba, mujizat Yesus terbatas kan? Coba, mujizat Yesus terbatas, mujizat Musa terbatas. Musa hanya bisa belah lautan, hanya bisa buat ubah tongkat jadi ular, ya kan? Tapi Musa nggak bisa ke Yesus, menyembuhkan orang sakit, buat burung yang lihat. Sebaliknya, kita balik. Yesus nggak bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati, burung di tanah liat. Tapi dia nggak bisa belah lautan, nggak bisa dia tidak terbakar api, nggak bisa dia tuh ubah tongkat jadi ular. Jadi mujizat itu guys punya keterbatasan. Kalau Yesus bisa tidak mempan dibakar api, dia juga tidak mempan dipakur, kan? Kan? Nah, tapi itulah poinnya dia. Jadi mujizat itu punya keterbatasan, ya. Makanya Tuhan tuh tidak punya mujizat, karena mujizat adalah tanda kenabian. Tuhan tuh punyanya lebih daripada itu, yaitu Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu bisa semuanya. Apa yang dilakukan Musa, Tuhan bisa. Apa yang dilakukan Yesus, Tuhan bisa. Bahkan Tuhan bisa melakukan sebaliknya. Ketika Yesus bisa menyembuhkan sakit, Tuhan bisa mendatangkan penyakit pada orang sembuh. Paham ya? Yesus nggak bisa kan? Sebaliknya nggak bisa kan? Nah, itu poinnya guys. Nah, Yesus bisa menyembuhkan orang mati. Apakah Yesus bisa matikan orang? Nggak bisa. Tuhan bisa sebaliknya. Paham ya? Ini logikanya adalah mujizat itu masih terbatas guys. Karena mujizat bukan tanda ketuhanan, tapi tanda kenabian. Tapi kemahakuasaan adalah tanda ketuhanan. Dia bisa melakukan apapun yang kita kehendaki tanpa batas guys. Itu baru namanya Tuhan. Bukan seperti manusia yang cuma bisa melakukan mujizat, yaitu nabi-nabi, dan itu masih terbatas guys. Dengan kehendaknya sendiri? Tentunya enggak. Kebanyakan bukan dengan kehendak sendiri ya, tapi kehendak dia ngutus aku, itu dia bilang gitu ya. Yesus ini cuma menyampaikan
kehendak yang ngutus dia gitu kan. Karena dia tuh diutusan. Utusan tuh nggak bisa punya kehendak sendiri guys. Utusan tuh selalu melaksanakan keinginan yang ngutus dia. Saya utusan dari bos saya. Ketika saya jadi utusan bos saya, artinya saya tidak boleh mengedepankan keinginan saya, ya kan? Tentu bisa bos saya ngutus saya, kamu hadiri rapat itu ya, sampaikan begini. Nah, itu adalah poin-poin yang disampaikan bos saya. Apakah bisa datang ketika ke rapat itu dengan suka-suka saya? Kan nggak bisa. Bos saya maunya perusahaannya harus dikelola dengan baik, lalu perusahaannya harus bagian untung. Nah, bisa nggak kita mengatakan bahwa saya maunya, walaupun saya maunya ini perusahaan bekerja dengan baik dan bagi untung, saya maunya sebaliknya, perusahaan ini harusnya harusnya berutang, nggak apa-apa, keuangan ngasihan nggak apa-apa, karena untuk ekspansi. Lalu saya juga mau untungnya diputar lagi untuk ekspansi. Loh, Anda siapa? Anda cuma utusan loh. Nah, itu poinnya di situ. Jadi Yesus itu adalah utusan. Dia nggak mungkin seorang utusan itu melakukan kehendak sendiri, nggak mungkin. Pasti dia melakukan kehendak yang utus dia. Kecuali dia bukan utusan siapa gitu kan. Kan dari mereka hanya klaim tidak bisa membuktikan. Sama seperti klaim seorang nabi tapi kenabiannya nggak bisa dibuktikan. Contohnya kayak gitu. Nah dari sini Nabi Muhammad itu terbukti nabi. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa buat sesuatu seperti Quran. Ya, nggak ada. Cuma Nabi Muhammad yang bisa. Bahkan penyair kelas wahid dari Arab pun nggak mampu. Ya, jangan lagi orang-orang sekarang ya. Orang dulu ya, orang sekarang pun nggak ada mampu. Orang dulu tuh, ahli penyair dari Arab, nomor wahid, yang asalnya diakui, nggak ada yang bisa buat sesuatu yang sama kayak Quran. Padahal Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Masa ngalahkan itu nggak bisa gitu kan? Nah itu berarti ini adalah sesuatu yang extraordinary. Nggak mungkin dia orang biasa. Dia pastilah orang Nabi yang diberikan kemampuan itu gitu kan. Orang Yahudi membenci Yesus dan mereka berusaha membunuh Yesus. Karena apa? Karena dia melakukan mujizat Iya, bedanya itu mereka mau bunuh Yesus, tapi karena mereka menyangka dia tuh menyamakan dengan Tuhan. Tapi orang Kristen malah sebaliknya, ya mereka menyangka Yesus adalah Tuhan dan ingin dan malah menuhankannya, guys. Nah itu poinnya situ. Sama-sama ada samaan antara Yahudi dan Kristen dan ada juga perbedaannya. Gitu guys, ya kan. Nah, Tuhan di hari Sabat karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat dan dia menyamakan diri dengan Allah. Jadi sebelum Anda mu'alaf dan mengatakan banyak hal dia tidak pernah menyamakan diri dengan Allah, ya, nggak pernah. Ya, jadi ketika dia katakan kenapa kau katakan aku baik, dia yang baik kecuali Allah saja, itu nggak menyamakan artinya. Ya, mana ada orang menyamakan ngomong gitu. Kau menyamakan gini. Ya betul itu, aku katakan aku baik karena nggak ada yang baik kecuali aku dan Allah. Nah itu baru menyamakan gitu kan. Nah itu pun belum sama, karena kebaikan walaupun sama-sama baik itu kan harus diizinkan lagi. Betul-betul sama nggak baiknya. Nah itu gitu. Jadi mengatakan itu aja belum tentu sama, apalagi yang mengatakan bahwa tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Itu sekali membedakan guys. Nah, tapi Luis kan nggak tahu akan hal seperti itu kan. Dia nggak baca kan dia kan. Nah itu makanya guys. Tapi kalau dia bacakan, akan nampak kontradisinya gitu kan. Bahwa saja terbukti tidak sedang menyamakan dengan Allah, karena dia mengatakan gitu. Kenapa kau katakan aku baik? Tidak baik kecuali Allah saja. Itu artinya Yesus membedakan diri dengan Allah, guys. Belajar dulu lah tentang ayat-ayat ini. Dalam kitab Yohanes tuh banyak tentang justru karena belajar tuh mereka paham ya. Mereka belajar dengan benar. Mereka memakai kaidah pemahaman bahasa Indonesia yang benar. Luis tidak deh guys, itu bedanya. Luis ini dia asal jeplak aja dia kan. Kalau dia pakai kaidah bahasa Indonesia yang benar, dia akan paham. Yang seperti saya katakan tadi ya. Bahwa Yesus itu bukan sedang membetulkan dari orang Yahudi. Dia pengen protes. Ini kok bisa menuduh aku menyamakan diri dengan Allah? Perbuatan baik mana yang buat kalian seperti itu? Perbuatan baik mana? Alias nggak ada itu, berarti kan? Semua perbuatan baikku bukan berarti aku sama dengan Allah, bukan. Itu maksud dia itu guys. Kalau orang ini cerdas dalam baca ayat ya, kalau dia mengerti logika dalam pemahaman bahasa yang benar, mereka menggunakan itu
pemahaman bahasa Indonesia yang benar, mereka tidak akan salah dalam setiap Luis lakukan ini, guys. Sampaian Yohanes menyampaikan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Jadi sampai sini saya luruskan, mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kalian semuanya semakin mendalami Alkitab. Justru karena penjelasan Luis ini orang tuh makin yakin mualaf, ya kan? Karena ajaran kasih itu bertambah, guys, ya. Bukan hanya mereka ketika melihat Bible, mereka itu banyak melihat kontradiksi, banyak melihat justru Yesus itu bahkan adalah cuma nabi. Lalu menjelaskan penjelasan Luis juga mereka makin yakin. Ternyata dia juga nggak paham ayat ini, gitu kan? Ini kan bahasa Indonesia begini pengertiannya. Jadi mereka tambah yakin jadi, guys. Malah tuh tambah yakin. Karena penjelasan Luis ya itu tidak sesuai dengan konteks ayatnya, gitu. Paham ya? Mereka tuh paham konteks ayatnya apa. Makanya mereka tuh mualaf. Itu asal kasih. Karena memang seperti itu memang. Karena ada berarti kelemahan dalam teks Alkitab. Bukan kelemahan dalam teks Alkitab ya, tapi itu juga ada. Tapi maksudnya itu adalah bahwa terbukti bahwa orang-orang Luis ini bahkan tidak mampu untuk menangkap apa yang sedang Yesus ngomongin dalam Alkitab itu, guys. Dan semakin mengenal Alkitab, jangan lupa juga mengikuti belajaralkitab.com, yaitu dimana di situ kita akan belajar banyak tentang Alkitab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. Luis, makanya Luis itu ya kaji yang benar, gunakan pemahaman bahasa Indonesia yang benar, gitu kan. Masa Yesus ngomong A, Anda tangkapnya B? Ini sama kayak Yahudi menangkap Yesus ngomong salah, ya kan? Sama juga orang-orang Yesus juga menangkap apa yang Yesus katakan salah, guys. Sehingga mereka sama-sama tersesat. Bedanya orang Yahudi mau bunuh Yesus, tapi Kristen dalam bentuk lain kesesatan, yaitu dengan malah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Itu loh, guys, logikanya, ya kan? Oke. Ini mungkin sekian dulu aja video kita hari ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.